Hai, balik lagi di ini video Elstin. Nah, kesempatan kali ini saya mau berbagi ke teman-teman semuanya salah satu aplikasi Google yang sangat bermanfaat, efektif, efisien, dan juga praktis digunakan untuk mengerjakan tugas kelompok berupa makalah, tapi secara online. Karena kan kita lagi di masa pandemi, di mana pembelajarannya itu berubah dari mode luring menjadi mode daring. Nah, biasanya guru atau pendidik atau dosen itu kan ngasih tugas berupa makalah secara berkelompok. Terus kita bingung nih, gimana caranya mengerjakan tugas makalah tapi secara berkelompok gitu kan. Ya, mungkin secara konvensional kita pasti mikirnya ya udah bagi topik aja terus kerjain sendiri di Microsoft Word masing-masing. Udah selesai gitu kan. Padahal ada salah satu aplikasi Google yang sangat bagus banget yang punya fitur kolaborasi di mana kita itu mengerjakannya itu bisa lebih cepat gitu, lebih efektif, efisien dan juga praktis. Namanya adalah Google Document. Gimana caranya menggunakan Google Document? Pertama, teman-teman buka dulu aplikasi Google Chrome. Nanti tampilan layarnya seperti ini kan. Terus teman-teman klik bagian pojok kanan atas nih, atau bagian aplikasi Google, terus pilih bagian Doc. Loading. Nah, untuk Google Dokumen ini dia udah punya template tersendiri. Ada ragam template di sini, ada template resume, ada template surat, ada template proposal dan template brosur. Jadi kalau kita mau bikin tugas yang sesuai dengan template yang ada di Google Dokumen ini benar-benar sangat praktis banget, tinggal kita klik terus kita edit aja sesuai dengan instruksi tugasnya gitu kan. Misalkan kita pilih bagian resume nih, kita klik aja, itu kayak ringkasan CV gitu tuh, ada nama, pengalaman, keterampilan, penghargaan. Jadi kita tinggal edit aja teksnya. Mereka udah nyediain template yang dimana formatnya itu sudah sangat rapi gitu. Tapi misalkan sini kita mau ngerjain tugas yang tidak terkait dengan resume, ya tinggal kita hapus aja semua ya, CTRL-A, del gitu. Sekarang kita bahas apa aja hal-hal yang menarik dari Google Dokumen ini. Oke. Yang pertama, Google Dokumen ini sifatnya compatibility. Artinya, dia bisa diakses tanpa harus menggunakan perangkat tambahan. Misal nih kayak Microsoft Word, itu kan bisa diakses kalau kita udah download aplikasi Microsoft Word, terus kita install di PC kita. Di Google Dokumen ini nggak perlu install aplikasi, melainkan kita tinggal akses aja di Google Chrome, terus pilih Google Dokumen gitu. Hal menarik yang kedua adalah kita bisa searching secara langsung di dokumen ini. Misal nih, ada tugas bikin makalah tentang virus. Misalkan kita tulis aja di sini nih, virus. Oke, terlalu kecil tulisannya, kita gedein aja. Nah, kalau kita mau bikin makalah virus kan kita bingung apa aja nih yang mau dibahas tentang virus. Mungkin bisa dari definisinya, ciri-cirinya, reproduksinya, peranannya, dan lain sebagainya gitu kan. Kita butuh sumber. Nah, gimana caranya untuk mencari sumber-sumber ini? Melalui Google Dokumen ini bisa langsung kita cari dengan cara kita blok kata virus ini, terus klik kanan, pilih bagian pelajari virus. Nah, di bagian sebelah kanan akan muncul nih layout khusus pencarian terkait virus. Ada dari Wikipedia, terus ada dari juga ini situs web luar negeri. Kita klik aja gitu, terus nanti muncul tab baru hasil pencarian terkait virus tersebut.
Menarik kan? Jadi kita nggak perlu repot buka tab baru, terus ngetik di search engine topiknya, karena itu lumayan ribet ya gitu. Ini efektif banget. Jadi fitur pencarian dengan memblok kata topik yang akan kita cari itu sangat-sangat praktis, efisien secara waktu. Ini diambil dari Molecular Cell Biology. Misalkan kita ambil nih bagian ini, bagian definisi. Kita blok, terus kita copy, kita taruh di sini. Oke, setelah kita copy paste nih definisi dari apa itu virus menjadi satu paragraf seperti ini, udah kita baca, oh ada kata-kata yang mungkin menurut kita nggak ngerti tuh apa sih artinya. Virus is small parasite that can reproduce by itself. Jadi virus itu adalah parasit kecil yang tidak bisa bereproduksi melalui dirinya sendiri gitu kan. Once it infects a susceptible cell. Apa itu susceptible gitu kan? Nah ini kata ini bisa kita cari artinya dengan cara di blok, kemudian kita pilih alat dan kita pilih bagian kamus. Nah di bagian sebelah kanan dia akan memberikan definisi susceptible itu apa. Hal menarik berikutnya dari Google Dokumen ini adalah ketika kita typo nih, dia akan secara otomatis memberikan revisian kata yang benar. Misalkan kita ubah kata yang ini pakai S, produce pakai S misalkan ya. Terus ini O-nya kita hilangin. Nah, untuk kata yang salah kan ditandai adanya garis merah seperti ini. Terus kita tinggal klik aja nih. Nah, dari Google Doc akan menyarankan kata yang benar itu adalah produce. Produce itu pakai C bukan S. Tinggal kita klik aja. Udah deh, bener. Terus yang double strain. Double strain ini juga katanya ditandai garis merah, berarti dia salah. Tinggal kita klik. Nah, rekomendasi atau perbaikan dari Google Doc menyarankan double strain itu pakai U. Itu ya, kita klik aja, udah benar tuh. Hal menarik selanjutnya dari Google Dokumen ini, kita bisa menggunakan alat yang namanya itu dikte. Jadi, alat dikte ini bisa mengubah suara menjadi bentuk teks. Misalkan kita klik aja nih bagian ini, terus kita ucapkan kalimat tuh, komponen-komponen virus atau ciri-ciri virus. Terus kita klik lagi. Ini tuh sangat praktis banget untuk kita yang mungkin suka mencari sumber dari buku gitu kan. Kalau dari buku kan double tuh, udah kita dikte, baru kita ketik, baru muncul teks. Sedangkan dengan adanya fitur dikte ini, kita itu mendikte sumber yang ada di buku, tapi suaranya itu secara otomatis diubah menjadi teks oleh Google Dokumen. Nggak double kan kerjaannya itu, cukup sekali aja. Nah, berikutnya terkait Google Dokumen ini, sifatnya adalah secure, ya, aman. Kenapa aman? Karena ketika kita ini secure, kenapa? Karena ketika kita mengerjakan ini di satu PC, terus tiba-tiba personal komputer kita itu rusak gitu kan, misalkan amit-amit ya ada virus, tiba-tiba mati gitu kan.
duh gimana nih data tadi yang udah kita kerjain gitu kan, file tadi yang udah kita kerjain kira-kira hilang nggak ya? Enggak, karena dia disimpan di cloud. Kalau simpannya di cloud berarti kita bisa mengakses file ini di PC lain atau di perangkat lain. Kita bisa mengaksesnya di laptop lain atau juga di smartphone juga bisa. Yang penting masih tetap ingat emailnya gitu. Kalau kita ingat email kita, nanti dia terhubung ke drive. Nah, nanti file yang udah kita edit terakhir kali itu langsung otomatis tersimpan di Google Drive. Terus, untuk Google Dokumen ini juga kita nggak perlu kayak di Microsoft Word gitu kan, Ctrl Save. Dia langsung otomatis tersimpan dengan sendirinya gitu. Selanjutnya ya, untuk Google Dokumen ini dia sifatnya juga restore atau restore. Maksud restore di sini itu adalah dia bisa kembali ke file awal atau dokumen awal. Tadi kita kan menggunakan template resume kan. Nah, terus kita hapus semua template itu dan membuat topik baru karena kita di sini pengen bikin makalah tentang virus. Tapi kalau kita pengen tapi kalau di dokumen itu ternyata ada kesalahan yang banyak banget gitu kan, harusnya direvisi secara total, ya bisa kita restore atau ke file awal, dokumen awal yang udah kita bikin dengan cara pilih file, kemudian pilih bagian history versi. Kita lihat nih, lihat history versi. Nah, di bagian history versi kan untuk bagian awalnya itu adalah template resume. Seperti ini. Misalkan kita awalnya mengedit topik apa gitu kan, udah banyak nih dalam satu halaman. Terus kita hapus satu halaman itu. Karena kayaknya bukan itu deh yang dimaksud tugasnya gitu kan. Ternyata pas ngumpul tugas, dokumen awal yang satu halaman yang kita hapus itu yang dimaksud gitu kan dari tugas yang diberikan. Duh sayang banget gitu kan udah dihapus, padahal itu yang benar. Tenang aja, di Google Dokumen dia punya fitur restore dengan cara melihat history versionnya. Jadi history version ini bisa kita lihat lagi, bisa kita kopas lagi dokumen awal. Awal kan saya tadi bilang bahwa Google Dokumen ini sangat praktis, efisien, dan efektif buat tugas berkelompok secara online karena di sini ada fitur yang namanya bagian pojokan atas itu bagikan. Dokumen ini bisa teman-teman bagikan ke grup kelasnya gitu kan. Misalkan di sini klik satu email atau beberapa email teman Anda yang satu kelompok, terus pilih bagian editor karena kalau bagian pengakses saja dia cuma bisa lihat dokumennya tapi nggak bisa ngedit. Terus yang kedua kalau cuma sebagai pemberi komentar artinya dia juga cuma bisa ngasih komentar tapi nggak bisa ngedit. Padahal kan di sini tugas berkelompok itu ya saling berkolaborasi gitu, memberikan masukan, tambahan, ngedit juga gitu kan. Nah, kasih aja pesan di sini misalkan tolong bagian apa, misalkan bagian komponen, virus, terus ciri-cirinya gitu kan. Dan peranannya dilanjutkan oleh kalian ya. Udah tinggal kita kirim, nanti pesan ini bisa dilihat oleh teman-teman kalian melalui emailnya. Oh ya, terakhir nih, misalkan kita menggunakan gambar di sini. Kita klik ke bagian gambar dari virus itu. Kita bisa langsung sisipkan. Nah, menariknya setelah kita menyisipkan gambar ini,
Ini udah kita sisipkan ya. Ini gambarnya udah kita sisipkan, bisa kegedean bisa kita atur ukurannya. Nah, menariknya gambar yang kita sisipkan ini ternyata secara otomatis udah ada sumber di mana kita mengambil gambar tersebut. Jadi nggak perlu lagi kopas di bawahnya sumber dapatnya dari mana gitu. Itu sangat bagus banget. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman sharing terkait penggunaan Google Dokumen. Gimana? Menarik bukan? Jadi teman-teman boleh coba secara langsung menggunakan Google Dokumen ini dan rasakan sendiri bagaimana praktisnya aplikasi ini untuk mengerjakan makalah secara berkelompok tapi online gitu. Ini mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan secara langsung, juga bisa di-sharing ke teman-teman yang lain juga. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe.